Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Walaupun pagi-pagi ngantuk begini, tapi tetap ceria kan. Wajah asli Mas Bro tetap seger kan. Tambah ganteng toh. Bercanda kawan. Oke, ini saya bikin video pagi ini. Mudah-mudahan PP to the moon lanjut. Arahnya akan Alpine season. Kalau saya lihat datanya itu Agustus ya, secara TA. Doakan Mas Bro, saya akan habis subuh ini akan berangkat ke Pekalongan ke orang tua. Sudah ditunggu, sudah lama di sana dan belum tidur. Saya harus nyetir selama 3-4 jam. Doakan mudah-mudahan nggak ngantuk di jalan. Mau nyetir tapi belum tidur. Dan gimana, saya banyak kegiatan malam yang tidak bisa saya tinggal ya. Ini banyak kegiatan malam yang tidak bisa saya tinggal. Jadi saya nggak bisa tidur ini langsung ke sana karena anak saya nanti bukan orang tua. Jadi inilah cinta seorang ibu, cinta seorang ayah itu tidak pernah mengharapkan imbalan apa-apa. Walaupun sudah seusia gini masih dirindukan sama keluarga. Nggak tahu mau dikasih apa, yang jelas mau dimasakin yang enak-enak ya. Dan sekaligus saya menghibur anak saya yang lagi liburan di rumah. Dari pondok ini kan liburan. Kasihan pelangga Bromo di rumah nggak ada ibunya, jadi saya jadi ibu juga, jadi seorang ayah, tapi saya mendidik anak dengan benar, ngaji, sembahyang, sholatnya sudah luar biasa karena di pesantren udah dari SD, jadi nggak tanggung-tanggung dari SD. Kalau yang kakaknya dari SMP, jadi agak mentah, harus dari SD itu akan lebih matang. Oke ya, doakan mau nyetir tapi tanpa belum tidur dulu, mudah-mudahan nggak ngantuk. Saya rasa kuat lah, hanya 3-4 jam. Teman-teman, mungkin video 2 hari ini nggak ada video, mungkin lusa baru ada ya. Saya ada kepentingan sama orang tua dulu, nggak tahu mau dikawinin atau ya. Orang tua itu kasihan banget sama saya melihatnya di sini tuh, sering nangis dia. Kasihan gimana ini, soalnya saya sendirian, keluarga saya di Pekalongan semua. Di sini keluarga istri kan sejak cerai kan cuek semua. Keluarga istri itu udah cuek, sudah menjauh semua karena kita sudah nggak ada hubungan apa-apa. Walaupun saya sering silaturahmi ke keluarganya dia, itu pun sudah beda gitu. Tapi saya nggak bisa pindah ke Pekalongan karena saya itu di sini ada anak-anak yang harus saya besarkan dan nggak semudah itu. Kalau saya keluar dari rumah ini, yang korban anak, walaupun ibunya sudah nggak ada, masih ada bapaknya, paling tidak bisa satu masih dia jadikan pegangan. Pulang sekolah, yang satu pulang merantau di sini. Tapi kalau saya nggak ada, udah anak-anak tambah kacau. Itu bisa perjuangan demi anak, saya tetap bertahan di sini walaupun di orang tua sana terbuka untuk segera untuk kesana. Adik saja udah besar, nggak pernah masak. Kalau mau badokan, mau makan, dah di rumah ibunya aja. Padahal udah punya rumah sendiri. Kalau tahu-tahu bel saya lagi makan-makan di rumah ibunya. Itu kelakuan adik saya begitu. Saya suruh ke sana ditungguin keluarga ya. Oke, kita akan langsung bahas PP. PP kelihatannya akan lanjut to the moon. Salah satu poin yang terbaik saat ini berdasarkan fundament ada di PP. Ada di PP dan di PP tanda-tanda the next SIBA, the next Doge ataupun the next BTC berdasarkan holder kapitalisasi ketahanan sudah berapa tahun, 3 tahun lebih, hanya ada di PP ya. Hati-hati dengan koin MOK, koin Modeng, koin Siren yang lain-lain, hati-hati karena sudah jelas dari tahun 2013 hingga sekarang bertahun-tahun, puluhan tahun, hanya 1-2 koin yang mampu bertahan meme coin. Ada Setmoon, Saitama, banyak lagi, habis rungkat semua. Yang tersisa hanya Doge, ada Elon, ada SIBA, ada Vitalik. Dan ini dedengkot yang paling jos, ada PP, ada GZ di sini. Bahkan orang-orang besar di AS mengenal PP. PP ada 2 komunitas yang bergabung menjadi satu ya. Icon internet sendiri, The Prop, dari tahun 2000-an diciptakan. Dan kemudian apa yang terjadi? Komunitas kripto, double komunitas. Dan di Bitcoin Jepang salah satu untuk dijadikan pinjaman dengan koin PP untuk beli rumah, untuk beli kawin, beli mobil, untuk usaha seperti finance, satu-satunya ada di Jepang. Di Bitcoin adalah PP. Yang meme coin pertama yang
diterima di listing di sana. Karena di Jepang sendiri yang namanya kodok hijau itu adalah hewan keberuntungan. Makanya kita nanti akan beruntung di PP. Di Jepang hewan keberuntungan adalah kodok hijau. Kalau di Cina kan naga gitu. Di Cina kan hewan keberuntungan naga. Tapi kalau di Jepang adalah kodok hijau. Tapi yang canggih lagi di Indo, hewan keberuntungan adalah babi ngepet sama tuyul. Itu realnya itu. Kalau masalah hewan keberuntungan naga nggak tahu beruntung atau enggak, kita nggak ngerti. Tapi kalau kodok hijau beruntung atau enggak saya nggak ngerti. Yang saya tahu yang beruntung langsung cuan itu ikon di Indo adalah tuyul sama babi ngepet. Itu ikon binatang yang langsung bikin cuan. Kalau kalian nggak percaya, saya kasih arahan, saya cobain. Mau coba? Boleh. Gila. Mas Bro itu waktu itu pernah sekali pertama saya menginjak di Tegal sini. Saya kan dulu hobi puasa dulu. Saya puasa 40 hari tanpa sahur. Demi Allah, puasa 40 hari saya pertama menginjak Tegal ini. Apa yang terjadi kawan? Di sebelah sana itu ada namanya Bukit Larangan. Bukit Larangan di sebelah sana, arah selatan, arah ke Jogja. Dan saya belum pernah tahu kalau di situ ada Bukit Larangan. Tidak pernah tahu. Dan saya tidak tahu kalau itu namanya juga larangan. Setelah saya tanya-tanya habis puasa 40 hari itu, bahwa di sana itu katanya tempat pemujaan babi ngepet. Ceritanya ada lorong guanya. Ya sejak saya singkat cerita puasa 40 hari itu saya digiring, dituntun, diarahkan ke sana, disangka mau dikecoh, diiming-imingi untuk pesugihan di sana. Ya saya nggak mau, itu loh. Di dalam mimpi jelas banget suruh ke sana, ada ininya. Jadi nggak gampang setan itu menerima setan. Kita tukang mabuk, maaf ya, tukang racun, kita mau cari pesugihan susah. Paling-paling di biang lo aja nggak usah cari pesugihan, sudah menjadi teman gua kok. Ternyata di Pekalongan sendiri, Dewi Lanjar pun yang diambil itu ditawarin, malah nggak memuja pakai macam-macam, cari pesugihan ditawarin langsung. Itu ketika datang ke sana itu ditawarin mau kekayaan apa di sini tempatnya. Itu bagi orang-orang paling enggak, ya maaf, orang-orang yang mumpuni, ustadz lah, ulama lah, orang-orang besar, orang-orang yang jiwanya bersih, itu yang ditarik ke sana. Karena itu akan akan disesatkan gitu. Kalau yang sudah sesat susah. ini benar, itu betul. Saya fakta nyatanya akan sliding karena pagi ya. Saya itu juga bingung. Saya juga tanya mertua awal-awal di sini, apakah di situ ada yang namanya Bukit Larangan? Iya ada. Begini tempatnya, iya. Tempatnya ini pemujaan babi, iya. Tuh. Itu saya puasa 40 hari dulu. Tujuan saya untuk membersihkan diri, tapi digoda sama itu. Saya nggak mau masak jujur ngepet. Saya kata-kata. Saya kalau datengin ke sana mungkin langsung udah keluar ekor kali. Itu banyak pengalaman. Saya memang senangnya tantangan di Tangerang, kebun nanas begitu ya, sampai malam-malam. Yang ngajar siapa? Yang ngajar dari kavaleri Arhanuto, diinjek beneran di kebun nanas itu kan dekatnya ada Arhanut kavaleri, di situ tempat abri-abri semua, Jawa Timuran lagi. Terus pokoknya dihantam-hantam itu udah kebiasaan ya. Oke. PP, kita jadi kesana kemari nggak apa-apa sambil bercanda pengalaman karena ini pagi dini hari juga kan. Jadi jangan berharap orang yang temennya setan ingin cari pesugihan diterima. Makanya di Gunung Kawi juga banyak yang gagal. Tapi kalau yang kesana itu ulama, orang bersih, kuyai bukan abal-abal ya, kiai yang nggak abal-abal kesana. Itu tanpa pakai kembang, tanpa kemeja, langsung dah los kesini. Sini jadi anak buahnya dia. Begitu ternyata setan tuh milih-milih kawan. Kalau udah temennya rusak, udah setan nggak akan dibawa ke sana. Oke ya, ini fakta loh, fakta ya. Karena suatu tempo hari itu ada, ya udah nanti kebaca ya, ada cerita yang di pantai utara itu langsung diseret ke tengah
Dewi Lanjar itu langsung dia mau dikasih kekayaan, tapi dia nggak mau. Itu orang-orang terdekat keluarga saya. Oke, dilihat PTCD makin turun. PTCD makin turun. Ya 58,4 bulan sekian. Mudah-mudahan ini terjadi karena puncak PTCD itu sudah terjadi di 65 resisten ke bawah, ini di bawah resisten yang sangat, tinggal gejolaknya ke sana. Jadi kalau sudah PTCD turun, makin lemah, itu adalah indikator orang-orang yang mulai dari BTC pindah ke Alpine Season. Memang BTC masih tinggi, tapi harganya 1 miliar lebih kan, 1,1 dan makin naik. Akan tetapi kan ada market yang mempermainkan harga itu semua. Tapi kalau lihat di BTC ini sudah mulai turun dan Altcoin Season Index-nya sudah mulai naik. Altcoin Season Index-nya sudah mulai naik ya. Kita akan cek di Altcoin Season Index-nya. Yakin ya, jangan mempoint, jangan pilih yang mana-mana ya. Pilih yang untuk jangka panjang ya. Yang jangka panjang yang nggak ngasal ETF juga udah lumayan nih, 10% naik. Oke, mantap kawan, mantap. Altcoin Season Index-nya di 49. Artinya altcoin naik, dana sudah setengah masuk ke altcoin. Walaupun BTC naik, ya ada permainan market maker dan fear and greed-nya sudah masuk ke 24. Yang kemarin sempat 17 ketakutan. Inilah orang kita begitu, di saat harga naik pada masuk FOMO. Makanya nanti PP01 pang masuk lagi orang. 02 tambah naik lagi. 03 tambah FOMO. Mendekati Rp1 malah menggila orang pada masuk. Makanya menurut info dari belakang saya yang kasat dan nggak kasat mata, akan mencapai puncaknya sampai Rp2 dalam kurun 3 tahun ke depan. Mungkinkah habis halving BTC 2028 kemudian tahun 2029 terjadi ledakan? Bisa saja ya, lama-lama kan ETF sudah nggak tenar lagi ya, yang ternyata ETF saja bisa turun 50% kok. Nggak kayak saham yang dulu dijanjikan setelah ada ETF BTC ini, retail itu udah ketinggalan untuk beli BTC. Tapi mendinglah masih di atas 1 miliar, artinya ada benarnya juga. Cuma turun 50%, volatile yang belum bisa dihindari masih terjadi juga kan. Ya udah cuan banyak 2,1 miliar kemudian turun kan, mereka sikat juga ya kan. Itu PP, kita akan bahas PP. Kita akan masuk dulu PP. Kapitalisasinya sudah masuk 19,13 triliun. Holdernya akan masuk 1000 holder lagi, nanti siang akan masuk 1000 holder, akan naik lagi ya. Ini mantap juga. Rankingnya tidak kemana-mana, masih bertahan di 52 top CMC papan atas. Apalagi terlempar ke top CMC 100 gak ada. Salah satu koin seperti Shiba dulu Doge terlempar dari top CMC 100 kemudian masuk di top CMC 50-40, tidak pernah akan terlempar ke sana lagi. Sampai sekarang sudah 3 tahun PP Sabas dari 130 top CMC masuk ke ranking 20 besar dan tidak terlempar lagi dari top CMC 100. Artinya koin akan jadi pemenang dan akan menjadi koin yang bertahan. Ini real ya. Tapi tetap Dion bisa sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan atau member mendadak, semua tahunnya masing-masing. Beda koin yang sudah masuk top CMC papan atas kemudian terlempar keluar, setelah di luar tidak pernah masuk lagi top CMC, sudah bahaya, koin itu sudah tenggelam. Oke, kemudian real project untuk jangka panjang yang masih murah adalah koin XPL, hari ini naik 23%. XPL atau plasma ini adalah blockchain untuk stablecoin. Jadi kalau ingin cuan ratusan juta bisa jadi, ingin cuan 100 kali lipat bisa jadi. Akan tetapi menunggu beberapa tahun ke depan. Kalau ini jadi naga seperti blockchain BNB yang dulu harganya ratusan ribu di tahun 2017, kemudian 4 tahun kemudian di tahun 2021 menjadi puluhan juta, itu selama kurun waktu 4 tahun. Dan ini didukung Tether Plasma XPL. Jikalau ini nanti terjadi maju ke depan karena sudah semakin banyaknya stablecoin yang dulu hanya dimiliki Tether saja, USDT dan yang lain-lain, sekarang sudah menjamur untuk stablecoin, sudah nggak bisa dihitung. Dari XRP, dari Trump bikin USD 1 kerjasama dengan
GZ dan banyak stablecoin dari SRP, dari macam-macam membuat stablecoin. Dan koin PP ini sudah listing di semua exchange. Saya rasa ketika nanti terjadi FOMO euforia, setiap exchange memborong lagi dari Binance untuk menyediakan layanan stok-stok koin untuk dijual belikan di member-member dia, maka akan terjadi ledakan ya. XPL udah naik tinggi lumayan. Jadi inilah salah satu koin real project yang untuk ke depan yang didukung oleh Tether. Paling enggak main kripto itu ada backingan orang yang kuat di belakang layar, itu enggak sembarangan. Tapi jika project-project yang mengatasnamakan kayak Bliss project, exchange, blockchain, wallet segala macam, itu omong kosong. Karena project itu membutuhkan dana, membutuhkan waktu, membutuhkan investor, membutuhkan kepercayaan. Oke, mungkin itu aja. Mungkin hari ini dan besok ada video saya akan ke sungkem dulu ke orang tua, dan ditunggu dan doakan saja. Saya ini belum tidur, tapi saya habis subuhan nanti langsung akan nyetir, langsung akan berangkat ke sana ya. Dan ya, mudah-mudahan lah selamat sampai di sana. Doakan lagi biar saya bisa membuat video muncul lagi di sini. Oke, yang positif diambil, yang perlu ditendang, tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto. Sangat berisiko tinggi, bisa cuan memilih mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro yang memberikan sebuah info yang saya tahu, selebihnya riset lagi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP to the moon. Cos.